mengerjakan semua perintah serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik maupun jahatnya, merupakan pencerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa ibadah puasa kita tahun ini telah kita laksanakan 2 pekan atau 2 minggu. Ini berarti kita akan memperingati nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quran. Peringatan ini bagi kita kaum muslimin amat penting, karena kita memperingati peristiwa besar yang terjadi pada beberapa abad yang lalu. Peristiwa yang besar yang membawa pandangan-pandangan baru dari umat manusia terhadap alam semesta, terhadap derajat manusia dan peri kemanusiaan, terhadap tata pergaulan hidup manusia, juga membawa tuntutan dan harapan-harapan baru ke arah kehidupan yang lebih baik, lahir dan batin, bagi seluruh umat manusia. Kita memperingati nuzul Quran karena kita berkeyakinan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya rahmat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia di seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada hari Al-Furqan atau pembeda, yaitu pada hari bertemunya 2 pasukan. Surat Al-Anfal ayat 41. Yang dimaksud dari pertemuan 2 pasukan ialah hari bertemunya tentara Islam dengan tentara musyrik Quraisy dalam pertempuran Perang Badar. Demikian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Dan hari Furqan ialah hari permulaan diturunkan Al-Quran. Maka kedua hari itu bersatu sifatnya, yakni sama-sama hari Jumat dan tanggal 17 Ramadan, walaupun tidak dalam 1 tahun. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah. Ayat yang mula-mula diturunkan ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah itu, Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang pertama kali diturunkan sesudah surah Al-Fatihah. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, wahai Nabi Muhammad SAW, maksudnya, bangunlah, lalu berilah peringatan. Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah,
segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu ayat yang pertama kali diturunkan tetapi tidak mengandung dakwah. Dan ayat itu hanya bersifat menyiapkan Nabi untuk menerima tugas. Tetapi setelah menerima ayat surat Al-Muddassir, barulah Rasulullah SAW memulai dakwah secara terang-terangan. Dan ayat-ayat selanjutnya terus turun yang digunakan sebagai pedoman untuk dakwah yang mengandung perintah dan larangan. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, perlu kita kemukakan bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran tidak sedikit yang diturunkan karena ada sesuatu peristiwa. Sehingga dengan demikian Nabi kita Muhammad SAW selalu memperoleh bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang jelas dalam melaksanakan kepemimpinan umat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kata-kata Nabi, segala perbuatan amal Nabi, kesemuanya merupakan tafsiran yang tepat daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga menjadi keharusan seluruh umat Islam yang bagaimanapun untuk senantiasa mengikuti jejak dan langkah Nabi Muhammad SAW tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Kami turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Surat An-Nahl ayat 44. Sebagai misal, Al-Quran menerangkan supaya orang melakukan salat 5 waktu. Sedang di dalam Al-Quran, perintah itu hanya bersifat garis besar. Sedangkan cara-cara melaksanakannya tidak diterangkan dalam Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melakukan salat 5 waktu. Untuk melaksanakan salat dengan cara menurut cara-cara praktek salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Artinya, laksanakan salat itu seperti apa yang telah engkau lihat praktek salat yang kami lakukan. Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka para sahabat dan seluruh umat Islam, baik wanita maupun pria, semuanya melaksanakan salat seperti yang kita lazim melaksanakannya sekarang ini. Sebab praktek-praktek salat yang serupa itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada pertama kalinya ketika Nabi SAW sedang berkhalwat di Gua Hira pada malam Jumat bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Pada saat itu Nabi seolah-olah sedang berwukuf di padang Arafah dalam menyelenggarakan haji yang terkenal dengan haji wada. Kebanyakan ulama tafsir menetapkan bahwa sesudah hari itu tak ada lagi Al-Quran diturunkan untuk menerangkan hukum. Dan Nabi pun setelah haji wada selama 18 hari saja beliau terus wafat, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ayat yang terakhir turun menurut pendapat jumhur ulama adalah al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Maksud katalah hari ini adalah pada waktu haji wada. Surat Al-Ma'idah ayat 3.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita sekarang ini sedang berbicara tentang nuzulul Quran, sangat wajarlah bagi kita sebagai hamba Allah secara khusyuk dan tawadhu atau rendah hati menghayati suasana malam diturunkannya Al-Quran sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat dan roh atau malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar ayat 1-5. Selama bulan Ramadan ini, jangan sampai lupa memperbanyak ibadah, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan salawat untuk 10 hari terakhir dengan mengharap dapatlah kiranya menemukan Lailatul Qadar, yakni suatu saat waktu malam, di mana siapa saja yang mengajukan permohonan menempati waktu turunnya takdir dari Allah itu, pasti permohonannya dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa bangun salat di malam turunnya qadar karena iman dan mencari pahala Allah, niscaya semua dosanya yang sudah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi keberhasilan dalam puasa ini sehingga kita menjadi orang yang bertakwa, selalu hati-hati dalam hidup ini, lalu dapat mengambil manfaat petunjuk-petunjuk Al-Quran dan akhirnya bisa mencapai kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa
ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يعطكم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.